itu semuanya. Seperti biasa saya sebulan sekali waktu kesini mengganggu kegiatan hati dan sudah menjadi kewajiban tanggung jawab saya sebagai RP, walaupun pada nyatanya orang sedang ini jadi Wapas kan gitu. karena yang ternyata seperti itu. Iya. Tujuan saya pertama begini Rahim, kemudian ingin melihat bagaimana pelajaran ini walaupun dia target tinggal dengan kita saja belum gitu kan, dengan tujuan belajar itu diri dan dapat pendidikan buah dari kegiatan guru penggerak yang kita jalankan kurang lebih 6 bulan. Akhirnya dari terakhir di mana ending dari perbicaraan pendapat individu adalah di kemudian Bu Hafiz selama perjalanan kurang lebih 6 bulan berjalan kegiatan guru penggerak ini, rencana tindak lanjut dari hasil yang didapatkan yang nanti akan diimplementasikan ke dalam pembelajaran terutama murid-murid yang ada di SMA ini seperti itu. Yang pertama terima kasih Pak. Tadi kan Bapak udah mengawali ya Bapak. Saya tidak merasa terganggu sama sekali dengan kedatangan Bapak di sini, bahkan saya mau digangguin. Kalau saya nggak diganggu, maka saya tidak bisa berkembang Pak. Gitu. Kalau Bapak tadi katakan bahwa mungkin berpikiran saya lebih enggak. Karena kalau untuk di CGP ini bagaimanapun Bapak sebagai pengajar praktik itu di atas saya gitu. Jadi sangat perlu sekali penguatan dari Bapak, bimbingan dari Bapak, dan selama 6 bulan ini ya mungkin tadi yang ke-6 sebenarnya 7 kali ya Pak, karena waktu yang awal kan baru perah ya. Iya, itu sangat banyak sekali ilmu, pengetahuan, pengalaman yang diperoleh. Nah, tentunya nanti Bujani akan mengalami hal yang sama dengan CGP. Jadi walaupun mungkin yang tadi Bapak katakan bahwa saya belum langsung di kurikulum merdeka, tapi ada tetap hal-hal yang baru yang saya peroleh dari pendidikan ini. Di pendidikan CGP akan melakukan ini banyak sekali hal yang bisa saya peroleh dan bisa diimplementasikan. Jadi ilmu, pengetahuan, pengalaman yang selama saya pendidikan ini, terutama sesuai dengan dihajar lewat forum bahwa filosofinya adalah bahwa kita sebagai seorang guru bisa menuntun ya murid kita untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan, tentunya keselamatan dunia dan akhirat. Nah seperti itu. Jadi apa saja yang sudah diperoleh yang saya anggap itu katakanlah baru ya Pak ya, gitu. Pertama itu pembelajaran berdiferensiasi, walaupun sebetulnya dari dulu pun kita sudah melakukan, tapi baru istilahnya dikuatkannya sekarang namanya diferensiasi. Banyak yang keliru Pak, persamaan diferensial itu matematika gitu. Kemudian aja persamaan diferensial, bukan diferensial itu. Persamaan diferensial itu waktu saya kuliah S1 saya dapat itu mata kuliah tingkat tinggi. Habis itu lagi sekarang juga ada di SMA itu matematika itu kalau diferensial itu integral. Itu gampangnya itu integral seperti itu. Nah itu yang walaupun kita belum mungkin sudah melaksanakan, tapi benar-benar ternyata gitu. Ini maksudnya pembelajaran diferensiasi bahwa pada saat kemarin kan PKKS dan saya kebetulan bercontoh itu Pak dari sampai dengan bagaimana bedanya kami sama pengawas asesor. Jadi ditanyakan bagaimana. Saya buat asesmen awal dulu, saya begitu asesmen awal gitu. Mengenai kemarin proses diskusi, pertanyaan saya pertama, apa yang ada di benak Ibu terkait kemarin ya. Sebelum ada diskusi, sebelum dan setelah. Sebelum ada diskusi itu, apa yang ada di benak Ibu terkait tentang pemataan asli? Awal-awal sih Pak, sama Ibu, lihat benarnya
juga disimulasikan bahwa aset itu ternyata banyak itu bagi-baginya itu Pak. Kalau awal kan kita yang tahu paling bangunan banyak di sekolah juga beler gitu kan, kursi meja udah. Jadi saya pikir ya kita nih guru-guru bukan aset. Awalnya seperti itu ya. Gitu pasti orang awam mungkin kayak gitu. Ternyata banyak Pak. Jadi dari ini aja apa kemarin kan ada budaya juga ya, modal pasti juga aset itu kaitan juga uang nih. Iya gitu. Jadi finansial gitu. Tapi ternyata banyak gitu. Misalnya kita juga dengan pihak luar ada MOU, ternyata itu aset juga kan. Terus gitu. Nah itu ternyata yang bapak ibu guru juga lulusannya organisasi Aset ya, ya. Karena memang kita ketahui saya tidak saya sama pada awalnya beranggapan bahwa ketika sebelum memasuki fase ini saya beranggapan yang itu hanya berupa barang-barang saja. banyak ke seluruh proses. Ya, ada laptop, putih segala macam gitu kan. Itu hanya aset yang kita miliki. Bahkan kalau kita berbicara sama kepala pun aset apa yang kita punya itu bukan itu semuanya gitu kan. Tapi begitu kita masuk itu saya yakin kenapa saya tanya tadi, saya yakin semua warga masyarakat, warga sekolah yang ada kalau bicara tentang aset pasti berbicara tentang bank, mobil yang ada. Gitu. Tidak pernah berpikir, oh ternyata manusia itu SDM juga aset gitu kan, ekosistemnya gitu kan. Tidak ada, sekolah tidak akan terbentuk kalau nggak ada guru, kalau nggak ada siswa, hanya bangunan biasa gitu kan ya. Kita kenapa tidak berpikir sampai sejauh itu bahwa ekosistem sekolah itu bukan hanya bangku saja, tapi ada ekosistem biotiknya gitu kan, baik abiotiknya gitu kan, itu masuk aset, tapi kita tidak berpikir sampai akhirnya sebulan sisi akan tahu itu aset ternyata bang. Hampir semua pendampingan yang saya dampingi kemarin itu saya tanya tetap mereka jawabannya seperti itu. Bahkan ada salah satu rekan CJP yang sudah S2 sama beranggapan saya pikir Pak di awal itu aset itu saya bukan aset Pak, ternyata aset juga, ternyata kita tidak tahu gitu ya.